Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pengenalan pemrograman web internet HTML. Hari ini pertemuan kelima kita, materi diskusi kita adalah form pada HTML. Sebuah halaman website tidak hanya digunakan untuk menampilkan informasi saja. Halaman website juga digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pengunjung. Cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data tersebut adalah dengan membuat form. Form pada web pada dasarnya adalah sebuah interface yang merepresentasikan tampilan formulir pada dunia nyata yang selanjutnya akan diproses dengan bahasa pemrograman web lain seperti PHP ataupun JavaScript dan tersimpan di dalam database. Nah, jadi kalau kita lihat ada beberapa halaman website yang di dalamnya itu merupakan form, di mana tujuan pembuatan form ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dari pengunjung. Misalkan kita pernah lihat sebuah form pendaftaran. Jadi form itu dibuat dengan tujuan mengumpulkan data-data pendaftar dari pengunjung website. Ya, jadi hari ini kita akan buat bagaimana form itu ditampilkan di dalam halaman website. Nah, kemudian nanti selanjutnya form yang sudah kita buat ini bisa kita olah atau kita proses isian datanya dengan menggunakan bahasa pemrograman lain seperti PHP ataupun JavaScript. Yang kemudian nanti isian data tersebut akan kita simpan di dalam database. Namun pada mata kuliah ini kita belum sampai kepada pembuatan proses isian datanya ya. Kita hanya akan membuat interface ataupun tampilan dari formulir. Nah, jadi tampilan formulir tersebut sebenarnya itu bentuk dari representasi formulir pada dunia nyata yang kita buat ataupun kita implementasikan ke dalam bentuk form di dalam web. Ya, jadi bagaimana pembuatan form? Form pada HTML dibuat dengan menggunakan tag pembuka form dan diakhiri dengan tag penutup /form. Jadi pembuatan form itu dilakukan dengan cara membuat tag pembuka form ya, dan diakhiri dengan tag penutup /form. Tag ini membutuhkan beberapa atribut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Atribut yang pertama adalah action yang berfungsi untuk menjelaskan kemana data form yang akan dikirimkan. Biasanya nilai dari atribut action ini adalah alamat dari sebuah halaman PHP yang digunakan untuk memproses isi data form. Ya, jadi ada nanti atribut yang kita tambahkan untuk kebutuhan fungsional dari form ya. Yang pertama tadi ada action ya. Action ini nanti digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan kemana sih data isian form ini akan dikirim ataupun disimpan. Ya, tadi bisa itu berupa sebuah halaman ya, biasanya berbentuk halaman PHP. Ya, isiannya ya isian dari action. Jadi nanti halaman PHP ini adalah halaman untuk proses penyimpanan data kita. Nah, sekali lagi kita tidak akan sampai dengan memproses isian datanya. Kita hanya akan membuat tampilan dari interface form itu sendiri. Atribut kedua selanjutnya adalah method yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana data isian form akan dikirimkan oleh web browser. Nilai dari atribut method ini bisa berupa get ataupun post. Nah, selanjutnya ada atribut kedua ya, selain action ada atribut method. Nah, jadi ini adalah metode atau cara kita mengirimkan isian data form ke dalam web browser ya, ataupun ke dalam database nantinya. Jadi metode yang bisa kita buat adalah dengan menggunakan get ataupun post. Ya, jadi nilainya itu nanti get ataupun post.
Ya, perbedaan antara metode get dan metode post adalah jika kita mengisi atribut method dengan menggunakan isian get, maka nanti isian form akan terlihat pada URL browser. Ya. Jadi metode get ini biasanya digunakan untuk form-form yang modelnya adalah query pencarian. Nah, jadi kita pernah lihat form yang isinya adalah pencarian, ya. Jadi untuk pembuatan form dengan query pencarian tersebut, kita gunakan metode get. Ya, nanti pada bagian URL, key ataupun isian data pencarian kita itu ada muncul di bagian URL-nya. Nah, nanti kita lihat ya. Selanjutnya adalah metode post. Nah, metode post biasanya digunakan untuk data yang sifatnya lebih sensitif, seperti password ataupun data-data register user. Data dari hasil form ini, ya, dengan menggunakan metode post ini tidak akan terlihat pada bagian URL browser. Nah, tentunya untuk data-data yang sifatnya sensitif, kita tidak bisa menggunakan metode get, karena apa? Nanti bisa muncul di bagian URL. Sehingga untuk data-data yang sifatnya lebih sensitif, kita bisa gunakan metode post. Nah, itu letak perbedaannya. Jadi, kalau get tadi akan muncul ya query pencarian kita di URL browser, sedangkan post tidak. Nanti kita akan coba lihat bagaimana perbedaannya. Nah, bentuk umum form adalah ya form, kemudian nanti kita tutup dengan form. Nah, jadi di dalam form nanti kita bisa tambahkan beberapa atribut agar form ini berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi atribut pertama ini kita kasih name, ya, isiannya misalkan adalah form daftar. Nah, ini untuk menjelaskan nama dari formnya. Ya, ini opsional, bisa kita buat, bisa tidak. Kalau baiknya adalah kita buat ya. Jadi nama dari form itu kita buat supaya untuk menjelaskan ini form apa sih gitu ya. Jadi atribut yang bisa kita gunakan adalah name sama dengan, kemudian tanda petik 2 nama dari formnya. Ini nanti tinggal disesuaikan. Nah, selanjutnya ada atribut action, ya. Dengan isiannya adalah tanda petik 2 proses.php. Nah, jadi ini adalah halaman proses.php yang digunakan untuk menyimpan ataupun memproses isian data. Nah, kita tidak akan sampai ke sini ya, sehingga nanti ini actionnya cukup kita kosongkan. Tetapi nanti di mata kuliah selanjutnya, ya ini ya tentang PHP tentunya, ini baru bisa kita isi dengan halaman PHP. Nanti kita desain juga halaman PHP-nya nanti. Tapi sekarang kita cukup kosongkan saja. Selanjutnya adalah metode, kemudian isiannya adalah post, ya. Nah, kebanyakan form itu adalah metodenya post. Metode get itu hanya dilakukan pada form-form yang untuk pencarian. Kemudian selanjutnya nanti ini isian dari form, ya. Di sini adalah semua desain interface masukan atau data masukan form. Nah, selanjutnya adalah elemen masukan pada form. Form memiliki beberapa bentuk elemen masukan yang digunakan untuk mengambil data dari pengunjung. Ya. Ada 3 bentuk elemen data masukan di dalam form. Ya. Yang pertama adalah ketikan. Ya. Yang kedua adalah pilihan. Yang ketiga adalah tombol. Jadi bagaimana isian data tersebut, ya, berbentuk ketikan, kemudian berbentuk pilihan, dan berbentuk tombol. Nah, kita nanti akan lihat letak perbedaannya. Jadi perlu diingat, ada 3 bentuk masukan pada form. Yang pertama ketikan, yang kedua pilihan, yang ketiga tombol. Ini elemen yang pertama, ya. Jadi elemen berbentuk ketikan. Sesuai namanya, elemen masukan ini mengharuskan pengunjung mengetik semua informasi pada form.
Elemen berbentuk ketikan ini digunakan untuk mengisi data yang belum tersedia nilainya. Data tersebut misalkan adalah nama, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Jadi kita pernah menjumpai sebuah form yang dimana kita harus mengetik semua informasi yang dibutuhkan. Ya, seperti misalkan nama. Jadi kita harus ketikkan nama di dalam form tersebut untuk nantinya tersimpan nama kita. Kemudian alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Tag yang bisa digunakan untuk membuat elemen ini adalah ada dua tag. Yang pertama ada tag input dan tag text area. Nah, jadi untuk berbentuk ketikan itu ada dua. Yang pertama tag input dan yang kedua adalah text area. Tag input merupakan tag yang digunakan untuk mengisi data yang hanya terdiri dari satu baris saja. Tag input ini memiliki atribut type ya yang digunakan untuk mengisi data berdasarkan tipe data tertentu. Tipe data tersebut antara lain tag, password, number, date, email, dan nanti ada beberapa lagi ya. Kemudian bentuk umum masukan ini adalah input, type, kemudian text, ya, name, nama, placeholder, nama Anda. Nah, jadi bentuk ketikan yang pertama adalah input, ya. Jadi ini fungsinya adalah pembuatan form di mana ketikannya itu hanya satu baris saja. Contohnya apa? Misalkan nama. Nah, jadi nama itu kita ketikkan satu baris saja. Nah, nanti di dalam tag input kita tambahkan atau kita bisa gunakan beberapa atribut ya untuk fungsional dari tag input ini ya. Jadi tadi atribut yang pertama ada type ya, di mana isiannya ini adalah berdasarkan tipe data dari ketikan yang mau kita buat. Nah, contohnya misalkan tipe data teks ya. Jadi nama itu kan bentuknya teks. Kemudian nanti tanggal lahir misalkan ya, date. Kemudian ada misalkan nomor-nomor yang berkaitan dengan data-data yang berkaitan dengan nomor, kita bisa pakai number. Nah, jadi di sini nanti isiannya adalah tipe data ketikan di dalam formnya. Ya. Kemudian kita bisa tambahkan atribut selanjutnya name, ya, dimana ini untuk menjelaskan nama dari input teksnya tadi. Ya, jadi misalkan di sini adalah untuk inputan pertama nama ya, ya kita sesuaikan name-nya adalah nama. Kemudian juga kita bisa tambahkan beberapa atribut lain seperti placeholder ya, dimana nanti ini kita ketikkan nama Anda. Nah, ini nanti bisa dilihat apa sebenarnya fungsi dari placeholder ya. Kemudian slash tutup kurung. Nah, jadi ini bentuk umum dari masukan tag input. Nah, selanjutnya adalah text area. Nah, tag ini merupakan tag yang digunakan untuk mengisi data yang terdiri dari banyak baris. Nah, jadi kalau tadi tag input hanya satu baris, ada beberapa juga form yang digunakan untuk membuat masukan ketikan lebih dari satu baris. Nah, untuk masukkan lebih dari satu baris, kita gunakan text area. Nah, contohnya apa? Misalkan adalah komentar. Ya, jadi komentar itu bisa kita buat dengan menggunakan text area. Atau contoh lain misalkan adalah kritik dan saran. Nah, itu kan jumlah ketikannya itu bisa lebih dari satu baris, sehingga kita gunakan text area. Atau misalkan alamat. Nah, itu juga biasanya yang banyak umum digunakan adalah text area. Panjang dan banyaknya baris untuk text area diatur melalui atribut row dan columns ya. Jadi untuk menentukan banyaknya jumlah baris yang bisa diketik serta panjangnya dari ketikan tersebut, kita bisa gunakan atribut row dan atribut columns ya. Nanti nilainya ini disesuaikan dengan jumlahnya. Nah,
bentuk umum masukannya adalah text area, kemudian row, misalkan kita masukkan angka 5, calls, kita masukkan angka 50. Jadi nanti jumlah barisnya bisa sampai dengan 5, dan panjang dari ketikannya itu bisa sampai 50. Ya, 50 di sini adalah menentukan lebar dari formnya ya. Nanti bisa kita lihat contohnya. Kemudian ditutup dengan slash text area. Ya. Jadi kalau di bagian input tadi penutupnya tidak ada ya, tidak ada slash input gitu ya. Tapi langsung ditulis di dalam tagnya itu sendiri ya, slashnya. Sementara kalau text area ini ada penutupnya. Jadi dibuka dengan text area, ditutup dengan text area. Nah ini nanti dikosongkan saja, tidak perlu diisi ya. Ya, nanti kita akan contohkan ya, kita akan pakaikan bagaimana bentuknya. Nah, elemen masukan kedua adalah berbentuk pilihan. Elemen masukan ini ya, dengan menggunakan elemen ini, pengunjung tidak perlu mengetik data yang akan dimasukkan ke dalam form. Pengunjung tinggal memilih pilihan yang tersedia sebagai nilai dari elemen masukan ini. Nah, jadi ada beberapa form juga yang di dalamnya ini kita tidak perlu mengetik, ya, kita hanya tinggal memilih berdasarkan nilai yang sudah ada. Ya. Jadi ada 3 bentuk pilihan elemen masukan pilihan ya. Yang pertama ada radio, kemudian checkbox dan select. Nah, jadi ada 3 bentuk pilihan, radio, checkbox, dan select. Nah, contohnya apa ya? Biasanya misalkan form jenis kelamin, di mana nilainya itu kan sudah pasti ada 2, laki-laki dan perempuan. Sehingga kita tidak lagi perlu harus ngetik laki-laki ataupun perempuan, kita tinggal memilih saja ya pilihannya. Sehingga nanti isiannya itu ya laki-laki ataupun perempuan. Itu contohnya ya. Nah, ini bentuk elemen pilihan pertama ya, yaitu berbentuk radio. Elemen ini digunakan untuk memilih hanya satu pilihan saja. Elemen ini biasanya digunakan untuk membuat pilihan jenis kelamin, pilihan absensi, dan lain sebagainya. Nah, jadi di mana form itu hanya boleh memilih satu ya dari daftar pilihan yang ada. Ya, jadi kita hanya boleh memilih satu. Nah, contohnya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kan hanya satu saja yang boleh dipilih ya. Atau misalkan absensi itu juga kan hanya satu dari daftar pilihan yang ada. Kita hanya boleh memilih satu. Nah, untuk pembuatan form yang modelnya seperti itu, kita gunakan radio. Nah, bentuk umum masukan ini adalah input type radio ya. Jadi sama ya, berbentuk inputan, berbentuk tag input dengan tipenya adalah radio. Kemudian kita namain ya, atribut name JK ya untuk misalkan jenis kelamin. Kemudian value-nya kita isi pria ya, ditutup, kemudian pria. Nah, jadi yang di dalam tanda kurung ini adalah untuk membuat pilihannya ya, tombol pilihannya ya. Nanti biasanya berbentuk kayak sebuah lingkaran gitu yang bisa kita klik ya. Kemudian pria ini tulisan di samping dari lingkaran tersebut gitu ya. Kemudian kita tambahin daftar pilihan selanjutnya adalah wanita. Jadi ada pria dan wanita. Sama ya, tinggal nanti diganti value-nya menjadi wanita. Nah, jadi name-nya ini sama, yaitu JK. Nah, ini bentuknya ya. Nanti kita akan praktekkan. Nah, elemen pilihan selanjutnya adalah berbentuk checkbox ya. Elemen ini digunakan untuk memilih lebih dari satu pilihan pada form. Ya, elemen ini biasanya berbentuk pilihan checklist yang digunakan untuk membuat pilihan hobi, makanan kesukaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau yang pertama tadi radio itu hanya boleh memilih satu, ya, ada juga form-form yang di dalamnya ini kita boleh memilih lebih dari
satu. Untuk pilihan yang lebih dari satu ini kita bisa gunakan checkbox ya. Jadi kita bisa memilih lebih dari satu pada form ini. Ya, bentuk umum masukan ini adalah ya sama ya. Kita hanya tinggal ganti tab-nya menjadi checkbox ya. Kalau tadi radio, sekarang kita ganti menjadi checkbox. Kemudian tambahkan atribut name ya, hobi ya, value membaca. Nah, kemudian ini tulisan di luar dari tombol pilihannya ya, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Jadi dengan menggunakan checkbox ini kita bisa memilih lebih dari satu. Sementara radio tadi kita hanya boleh memilih satu. Nah, bentuk yang ketiga adalah select. Elemen ini digunakan jika isian dari pilihan berjumlah banyak. Nilai pilihan akan muncul jika pengunjung menekan tombol panah pada form. Nah, selanjutnya yang ketiga itu berbentuk select ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk jika pilihannya berjumlah banyak, sehingga tidak memungkinkan seluruh pilihan tersebut ditampilkan pada interface halaman form. Ya. Jadi jumlah list banyaknya itu tersembunyi, dia baru akan muncul ketika kita klik tanda panahnya. Nah, pernah juga ya ketemu form yang model seperti ini. Nah, jadi kita bisa buat dengan menggunakan select. Ya, bentuk umumnya select, kemudian nanti ditutup dengan select. Di dalam select kita bisa tambahkan atribut name untuk menjelaskan ini untuk apa gitu ya. Jadi contohnya misalkan adalah provinsi. Nah, kemudian list pilihannya itu kita buat dengan menggunakan option, kemudian ditutup dengan option. Nanti tambahkan atribut value ya, misalkan Banda Aceh untuk pilihan Banda Aceh, dan selanjutnya ya, nanti disesuaikan banyaknya jumlah pilihannya. Nah, jadi select ditutup dengan select, nanti tambahkan atribut name, kemudian untuk daftar pilihannya gunakan option, ditutup dengan option, kemudian nanti ditambahin atribut value ya, tinggal nanti disesuaikan. Nah, elemen masukan yang terakhir atau yang ketiga adalah berbentuk tombol ya. Dengan menggunakan elemen ini, pengunjung dapat menekan tombol yang ada untuk memasukkan data atau mengirimkan data pada form agar nanti diproses. Elemen ini biasanya diletakkan pada baris terakhir dari form gitu ya. Nah, jadi selain ketikan, selain pilihan, bentuk masukan dari form adalah tombol. Ya, jadi kita nggak perlu mengetik, kita nggak perlu memilih, kita hanya tinggal menekan tombol yang tersedia pada form. Bentuk umum dari masukan ini adalah input type submit dan input type reset. Ya, kemudian nanti yang bakal menambahkan atributnya ya, atribut name dan atribut value. Nah, value ini nanti isinya adalah tulisan yang ada di dalam tombolnya. Ya, jadi yang pertama ada tombol submit. Ya, kita namain dengan submit, nanti penamanya tinggal disesuaikan saja ya. Kemudian value-nya adalah simpan. Nah, jadi isian dari value ini nanti yang tercetak di dalam tombolnya. Ya. Kemudian selain submit ada reset. Ya. Untuk bagian tombol batal. Nah, jadi ini 3 bentuk masukan di dalam form ya. Jadi ada ketikan, pilihan, dan tombol. Semua tampilan interface dari form itu biasanya terdiri dari 3 bentuk masukan ini ya. Ada yang ketikan, ada yang pilihan, dan ada yang tombol. Cukup jelas ya. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan implementasinya ya, dengan membuat ini ya, membuat tampilan form ini.
Tapi sebelum dibuat, di sini juga ada penjelasan field set ya. Field set merupakan elemen yang digunakan untuk membungkus dan mengelompokkan beberapa elemen masukan pada form. Tujuannya agar tampilan form yang memiliki kategori elemen masukan sama bisa terlihat lebih rapi dan terpisah dari kategori masukan elemen lain. Ya, field set dibuat dengan menggunakan tag pembuka field set dan tag penutup field set. Kemudian untuk membuat nama atau keterangan pada field set dibuat dengan menggunakan tag pembuka legend dan tag penutup legend. Nah, jadi itu misalkan ini ya, field set itu seperti ini ya. Nah, ini jadi kita nanti muncul sebuah kotak ya. Jadi di dalamnya ini tujuannya adalah untuk mengkategorikan atau untuk mengelompokkan elemen yang punya kategori sama. Ya, ini opsional, bisa kita buat, bisa tidak. Tapi supaya lebih rapi, biasanya kita bisa gunakan field set ini ya. Kemudian untuk keterangan dari pembungkusnya ya, formulir pendaftaran itu dibuat dengan menggunakan legend ya. Nah, contohnya ini kita akan implementasikan bagaimana pembuatan form sederhana seperti ini ya. Jadi ada pembungkusnya dengan nama formulir pendaftaran, kemudian ada beberapa field ya, bentuk form yang disesuaikan dengan fungsinya. Misalkan tadi ada ketikan ya, nama lengkap diketik ya, nama lengkap Anda, tempat tanggal lahir juga diketik ya, kemudian tanggal lahir tinggal dipilih berdasarkan tanggal gitu, email aktif gitu, kemudian diketik juga tapi nanti berbentuk email gitu. Kemudian jenis kelamin gitu, ini berbentuk pilihan, hanya satu pilihan, apakah pria atau wanita. Kemudian hobi gitu ya, nah ini bisa lebih dari satu pilihan, boleh memilih satu atau lebih dari satu. Kemudian asal provinsi ya, ini menggunakan select ya, dimana listnya itu sebenarnya ada banyak bentuk pilihannya tetapi tidak ditampilkan, karena kalau mau ditampilkan isinya kan banyak, nanti tampilan formnya juga terlihat tidak baik, sehingga listnya itu kita sembunyikan, nanti baru akan muncul ketika diklik tanda panahnya. Kemudian misalkan selanjutnya adalah alamat lengkap, dimana ini juga bentuk ketikan ya, tetapi lebih dari satu baris. Kemudian ada tombol simpan dan tombol batal. Nah, ini contoh dari form sederhananya. Nah, sekarang kita akan praktekkan pembuatan form sederhana ini. Jadi kita buka editornya ya. Saya pakai Notepad++ ya. Jadi ini sudah disediakan tag dasar dari HTML-nya ya. HTML ditutup dengan HTML, hit ditutup dengan hit, title ditutup dengan title. Nah, title ini untuk judul dari halaman webnya ya. Misalkan judulnya kita tambahkan form pada HTML. Kemudian body ditutup dengan body. Nah, di sini kita semua isian dari elemen webnya ya di dalam body. Nah, jadi yang pertama adalah tadi form ya. Kemudian ditutup dengan form. Nah, ini jadi ya, form ditutup dengan form. Ini kan tag dasar dari formnya. Kemudian kita bisa tambahkan beberapa atribut di dalam form ini ya, agar berfungsi sebagaimana mestinya. Tadi yang pertama misalkan kita tambahkan atribut name ya. Misalkan form 1. Kemudian ada atribut action. Ya, sama dengan, nah ini kita cukup kosongkan ya, karena kita tidak sampai dengan memproses isian dari data form ya. Nanti di mata kuliah lain akan dibahas gitu ya, apa sih bentuk dari isian action ini. Jadi kita hanya merancang tampilan interface-nya, jadi cukup dikosongkan. Kemudian atribut selanjutnya ada method. Metodenya bisa pakai get, bisa pakai post. Nah, kita contohkan pakai yang post.
Ya, ini tag dasar dari formnya ya. Jadi form ditutup dengan form. Kemudian ada beberapa atribut yang bisa kita tambahkan. Atribut name untuk menjelaskan nama dari formnya, misalkan form 1, formulir pendaftaran, dan lain sebagainya. Tinggal nanti disesuaikan. Atribut action, di sini nanti isiannya adalah halaman penyimpanan datanya atau proses datanya. Ya, jadi ini cukup kita kosongkan. Kemudian ada atribut method, bisa pakai get ataupun post. Nah, kita pakai yang post. Nanti get biasanya untuk form pencarian. Kemudian ditutup dengan form. Ini kalau sudah dasarnya dulu, kita simpan aja ya. Save. Nah, simpannya sama seperti sebelum-sebelumnya ya, yaitu di dalam htdoc SMPP-nya. Server kita SMPP ya. SMPP ya, itu ada di C tadi ya. C SMPP htdocs, kemudian myweb.com. Nah, kita sudah buat domain dengan nama myweb.com ya. Nanti disesuaikan dengan nama domain masing-masing yang sudah dibuat oleh teman-teman sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah buat myweb.com ya. Nanti teman-teman disesuaikan ya. Kita buka, kemudian cari ekstensinya HTML, kemudian tinggal namain misalkan form.html. Nah, itu ya, proses penyimpanannya sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya tinggal merancang bagaimana isian dari formnya ya. Nah, tadi ada apa saja, coba kita lihat kembali. Nah, ini ya, ada nama, tempat tanggal lahir, email, jenis kelamin, hobi, dan seterusnya. Oke, jadi yang pertama tadi ada nama lengkap. Oke, sebelumnya kita bungkus dulu ya. Kita bungkus dengan menggunakan file set. File set. Kemudian ditutup dengan file set. Kemudian untuk keterangannya itu bisa kita tambahkan dijen ya. Formulir pendaftaran, kemudian ditutup dengan dijen. Nah, gitu ya. Jadi nanti bagian-bagian yang punya kategori sama kita kelompokkan dengan menggunakan file set. Kemudian tadi nama lengkap nih ya. Nama lengkap Anda. Nah, ini bisa kita langsung ketikkan seperti ini atau bisa kita tambahkan sebelumnya. Ini biar rapi, kita gini nih. Biar terlihat sedikit lebih rapi saja. Nah, jadi kita bisa langsung ketikkan nama lengkap Anda ya untuk tulisan teksnya gini ya. Atau kita bisa tambahkan label nama lengkap Anda. Tutup dengan label. Nah, jadi bisa ditambahkan fungsi label atau langsung ketikkan nama lengkap Anda. Nah, supaya rapi biasanya ditambahkan fungsi label. Kemudian BR untuk pindah baris ke bawah ya, supaya nanti di bawah. Nah, jadi inputan ketika nama itu adalah berbentuk input type ya, sama dengan teks. Jadi input yang ketikan teks. Kemudian name, ini nama ya. Kemudian selanjutnya kita bisa tambahkan placeholder gitu ya. Nanti saya jelaskan fungsi placeholdernya apa. Nah, jadi placeholder ini adalah isian yang ada di dalam formnya. Pernah lihat ya. Jadi isian tersebut sudah muncul gitu ya. Tapi pada saat nanti kita ketik, isian tampilan teksnya itu hilang gitu. Jadi
tampilan teks yang ada di dalam formnya itu bisa kita gunakan atribut placeholder gitu ya. Misalkan isi nama lengkap Anda. Nah, kemudian ditutup dengan slash dan tutup gitu ya. Nah, kemudian kita bisa juga tambahkan require ya, require. Nah, jadi ini isinya adalah ini wajib diisi gitu ya. Jadi form ini wajib diisi. Ya, kita bisa tambahkan fungsi require. Nah, kemudian BR biar ke bawah ya. Selanjutnya tadi ada tempat tanggal lahir. Label tempat, tanggal lahir. Kedua, kemudian kita tutup dengan label. Kemudian ditambahin BR lagi agar ke bawah ya, supaya rapi. Ya terserah nanti teman-teman mau dikebawahin atau disambung ke samping juga disesuaikan saja gitu ya. Kemudian supaya cepat ini bisa kita langsung copy paste saja ya. Nah, kita copy paste ya, jadi ini misalkan tadi tempat lahir ya. Tempat lahir ya. Kemudian kita kasih atribut require untuk ini wajib diisi gitu ya. Kemudian tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini opsional, bisa menggunakan diketik juga atau misalkan buat pilih ini ya berbentuk kalender. Nah, kalau untuk kalender ya misalkan ini ya. Kita tinggal paste lagi, paste kembali ya. Jadi tadi ada input teks untuk tempat lahir ya. Untuk tanggal lahirnya teks tipe teksnya kita ganti dengan date. Nah, jadi ini bentuk tipe data tanggal gitu ya. Kemudian name-nya ganti tanggal lahir gitu ya. Karena ini bentuk tanggal tidak ada placeholder-nya gitu ya. Nah, kemudian require-nya juga tidak ada. Jadi langsung ditutup. Ya, jadi require itu hanya untuk yang bagian type text saja ya. Jadi di sini nanti tempat lahirnya diketikkan, tanggal lahirnya nanti format kalender. Atau kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Tempat tanggal lahir hanya berbentuk teks saja. Nah, itu tinggal disesuaikan saja. Nah, kita mau buat tempatnya diketik ya, tempat tanggal lahir itu tempatnya diketik, tanggalnya dipilih dengan format kalender. Dan kita BR lagi tempat tanggal lahir. Kemudian selanjutnya tadi ada apa? Kita lihat lagi. Selanjutnya ada email ya, email, jenis kelamin, hobi. Email, jenis kelamin. Label kembali. Email Anda kedua. Kemudian label dan BR. Sama ya, email itu kan berbentuk ketikan yang tinggal di ini saja. Copy paste saja ya dari yang tadi, kita paste lagi. Type teksnya kita ganti menjadi email ya. Kemudian name-nya diganti juga email. Placeholder-nya boleh ditambahkan, boleh tidak ya. Tapi kalau untuk email ya ini kita hilangin aja. Jadi nanti sesuai dengan format email ya. Jadi yang ada placeholder dan require itu biasanya hanya untuk tipe teks ya, email. Pindahin baris bawah lagi, kemudian kita tambahin label
jenis kelamin, label. Jenis kelamin, bentuk, pilihan ya, tapi hanya boleh satu. Jadi kita gunakan radio ya. Jadi input type sama dengan radio ya. Name sama dengan CK, value sama dengan pria, tutup, kemudian tulisan di luarnya pria ya, atau misalkan LP gitu ya, tinggal disesuaikan aja, misalkan di sini pria. Kemudian untuk yang wanitanya kita tinggal copy paste. Input type radio, jenis kelamin, value, sekarang wanita. Nah, ini wanita. Dan BR kembali. Ya, nama lengkap, tempat tanggal lahir, email, jenis kelamin, kemudian hobi ya. Label hobi .2 dan label. BR kembali. Nah, ini pilihan yang boleh lebih dari satu. Ya, jadi kita kalau yang hanya satu tadi gunakan radio, yang lebih dari satu kita gunakan checkbox. Jadi tinggal di copy paste kembali ya. Kita paste saja karena tadi sudah di copy ya. Tipe radionya kita ganti menjadi checkbox. Checkbox, name-nya hobi, value-nya membaca, kemudian tulisan di luarnya membaca. Nah, kemudian tinggal ditambahkan pilihan yang lainnya ya. Ini tinggal di copy paste saja. Ya, kita blok, kita copy, dan kita paste. Ya, jadi tinggal disesuaikan saja jumlah pilihannya. Membaca, menulis, kita paste lagi, membaca, menulis, terus misalkan bernyanyi atau menyanyi, ya sesuaikan saja ya. Bernyanyi. Sudah, tambahkan BR lagi untuk pindah ke bawah lagi atau baris baru. Ini contohnya kita bikin 3 saja ya, 3 pilihan ya. Jadi ada membaca, kemudian menulis, bernyanyi. Nanti tinggal disesuaikan. Kalau ada 5 ya tinggal ditambahkan sebanyak 5 kali. Ya, kemudian selanjutnya tadi setelah hobi asal provinsi. Label asal provinsi. Kemudian label, tambahin BR agar ke bawah lagi. Nah, asal provinsi ini kita buat dengan menggunakan select ya. Jadi select ya. Kemudian name-nya provinsi. Ya, kemudian ditutup dengan select. Itu ya. Kemudian isian dari selectnya, nah,
kita tambahkan tab ya biar rapi. Gunakan option, kemudian value. Misalkan Banten yang pertama ya. DKI dulu deh, yang Jawa deh, yang Jawa. DKI Jakarta, kemudian tulisan di luarnya DKI Jakarta, kemudian ditutup dengan option. Nah, tinggal nanti ini kita copy pastekannya. Contoh C, paste, tinggal disesuaikan banyaknya. DKI Jakarta, kemudian yang kedua Banten, kemudian Jawa Barat, di sininya juga kita ganti Jawa Barat, dan ini kita ganti Jawa Tengah, yang ini juga kita ganti Jawa Tengah, ini kita ganti Jawa Timur, Jawa Timur. Nah gitu ya. Nanti tinggal ditambahkan lagi ya, disesuaikan jumlah dari pilihannya. Nah jadi ada DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Nah ini juga biasanya di option itu yang pertama itu yang paling awal itu kosong ya. Jadi ini kosong. Nah, selesai ya provinsi ya dengan menggunakan select. Isiannya adalah option. Kemudian kita tambahin BR, label kembali. Yang terakhir tadi ada alamat. Kemudian BR. Nah, alamat ini menggunakan teks area. Nah, rows. Misalkan 3 baris nih ya. Calls, ini panjangnya ini 30. Kemudian langsung kita tutup teks areanya. PR. Nah, selesai ya. Yang terakhir tinggal button ya, atau tombol pilihan. Nah, button itu pakai input, type, ya tombol submit ya. Submit, name, sama dengan submit, value. Nah, value ini tulisan di tombolnya. Misalkan tulisannya simpan. Tutup. Nah, ini tadi teks areanya belum kita kasih name, atribut nama ya. Teks area, name, sama dengan alamat. Nah, kemudian BR, tombol selanjutnya kita pakai reset ya. Jadi ini tinggal di copy paste, kemudian kita ganti reset, namanya reset, kemudian tulisan tombolnya batal. Nah, selesai ya rancangannya ya. Kemudian kita simpan lagi. Setelah dirasa selesai tampilan interface-nya atau coding interface-nya, ini tinggal kita coba jalankan di web browser-nya. Oke.
kita jalankan di Google Chrome ya, saya pakai Google Chrome. Silakan nanti teman-teman sesuaikan. Nah, tapi sebelum dijalankan SMPP-nya harus kita aktifkan terlebih dahulu ya. Jadi double klik SMPP, kemudian Apache-nya kita jalankan. Kalau ini sudah dijalankan Apache-nya, ya itu sudah dipastikan jalan ya, sudah dipastikan jalan, tinggal dibuka web browsernya Google Chrome. Ya, localhost, kemudian slash my web .com/form.html ya. Jadi ini ya, ini tampilan form yang sudah kita rancang tadi. Nah, jadi ini fungsi placeholder itu ini ya teks yang ada di dalamnya. Ini nanti hilang kalau misalkan sudah kita ketik. Susandi, tempat lahir, Serang, tanggal lahir. Nah ini format date gitu ya. Jadi dia bentuknya kalender. Bentuknya nanti sesuai dengan masing-masing komputernya ya. Tanggal lahirnya misalkan tahunnya kita pilih tahun 2015 misalkan Juni ya 18 ya. Kemudian emailnya ini berbentuk email sera.diki@gmail.com. Kalau kita nggak pakai ini ya misalkan gini doang, nanti pada saat disimpan itu nanti ini ya. Nah ini batalnya di bawah kembali. Oh ya ini kita tambahin BR ya, makanya tulisan batalnya di bawah. Nah ini dihapus dulu deh, biar nanti di sampingnya. Nah Ctrl S lagi ya. Kemudian kita ini ya supaya batalnya ada di samping. Kita reload. Nah batalnya di samping. Jadi Diki Susandi gitu, Serang. Nah ini bisa langsung diketikkan tanggalnya gitu ya, atau kita klik kalendernya misalkan gitu ya. Ini deh misalkan emailnya sera.diki@gmail.com, ini kelamin pria. Jadi kita nggak bisa pilih dua-dua, hanya salah satu ya, pria. Kemudian hobi ini baru, ini juga seharusnya ada ke bawahnya ya, biar di jenis kelamin kita lihat jenis kelamin. Oh iya ini kita lupa tambahkan BR ya, nanti disesuaikan saja ya, apa mau di bawah atau di samping ya, supaya rapi sih. Karena ini semuanya di bawah ya, ini di bawah juga. Kita reload kembali ini ya, ini udah ke bawah. Jadi Susandi Serang. Nah ini kita ketik 13 Juni 1990 misalkan ya. Emailnya serang.diki@gmail.com, pria. Nah ini yang checkbox bisa lebih dari satu, sementara yang radio hanya boleh satu, ini bisa lebih dari satu. Nah ini select ya, jadi Banten, jadi dia baru muncul ketika kita klik tanda panahnya. Awalnya kan kosong ya. Banten, alamat Serang. Nah ini kita bisa enter di sini Banten. Nah, jadi cuma 3 baris ya. Serang Banten, apa Serang misalkan Lantaka Banten. Kemudian kita simpan. Nah ini nanti kesimpan di dalam database kita. Kalau misalkan nanti sudah ditambahkan di actionnya tadi ya, di actionnya sudah kita tambahkan. Ini karena emang belum ya udah kita nggak nyampe ke sana, kita cukup interface-nya saja ya. Kemudian kalau misalkan tadi batal itu untuk menghapus isian datanya. Jadi seperti itu ya, lebih kurangnya pembuatan form yang ini tadi. Jadi bagaimana menggunakan input teks ya, input date, input email, kemudian input radio,
inputan checkbox, inputan select, dan inputan text area, serta inputan submit atau tombol gitu. Jadi bentuk ketikan, bentuk pilihan, serta bentuk tombol. Ini 3 bentuk ya, yang tadi ya, 3 bentuk elemen masukan di dalam form: ketikan, pilihan, dan tombol. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu codingnya ya. Nah, untuk menampilkan form seperti ini. Jadi materi kita hari ini sampai di sini. Silakan kalau ada yang menanyakan di kolom komentar ataupun di grup WA. Ya. Saya tutup pertemuannya. Kita lanjut di materi selanjutnya tentang list. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.